aja. Hai guys, apa kabar semuanya? Kaget ya. Ketemu lagi sama gue. Ngambil napasnya panjang banget sih. Iya dong, kan harus sepenuh hati ya. Ngelakuin apa-apa tuh gak boleh setengah-setengah. Harus segala sesuatunya sepenuh hati. Termasuk ngambil napas. Capek aja lu selama 24 jam ngambil napas. Kayak orang bengek. Maaf ya kalau ada yang tapi gue pernah dulu tuh sempat ngerasain yang namanya asma gitu ya. Cuman abis itu gue diterapi sama waktu itu si bos gue gitu ya, diterapi karena dia akupuntur. Dan gue diterapi sampai sekarang sih nggak pernah lagi. Dulu tuh gue bener-bener yang waktu umur berapa ya? Gue sebelum nikah deh pokoknya. Gue pernah bener-bener yang selama berbulan-bulan dan gue nggak ngasih tahu siapa-siapa. Cuman bukan yang parah gitu kayaknya. Cuman gue tuh nggak bisa ngambil napas, tapi gue tuh sering susah napas gitu loh. Sering susah napas dan selama 3 bulanan apa 2 bulan 3 bulan gitu tuh intens banget gitu loh. Jadi kalau gue pengen napas walaupun gue udah yang sampai gue tuh tidur itu harus duduk gitu. Harus duduk supaya gue gak susah-susah banget napasnya. Nah waktu gue itu juga gue belum kerja bener gitu loh. Di situ tuh belum kerja yang bener-bener kerja yang udah, ngerti gak sih lo, yang udah tetap gitu ya. Tapi gue masih percobaan, mungkin dicoba-coba, bisa gak sih nih anak kerja di sini, bisa gak sih nih anak ngikutin apa maunya. Dan percobaannya tuh lumayan lama banget. Dan sempet terpotong gitu ya, dikarenakan gue menghilang. Enggak deh, diakibatkan oleh teman gue yang tadinya di situ tuh mungkin gak suka gitu ya dengan adanya gue, dan dia mungkin takut kali ya nanti digeser apa gimana. Akhirnya gue bukan memutuskan sih sebenarnya, dijauh-jauhin gitu loh sama temen sih, namanya temen tapi begitu kan. Soalnya waktu itu si orang ini yang akhirnya menjadi bos gue itu, dia udah mulai kayak punya satu ketertarikan untuk meng-hire gue di situ. Jadi kan gini ya, gue nggak usah sebut namanya deh. Jadi teman gue ini dengan keluarganya itu bekerja pada seseorang. Dan waktu itu karena gue tuh waktu itu tuh nanti gue ceritain deh yang lebihnya. Tapi ini kan masalahnya, topiknya kan lain ya. Awal pembukaan juga gue beda gitu kan. Maksudnya otak gue tuh pengen ke situ. Jadi gini, gue dulu tuh sempat merasa kosong gitu ya. Sempat merasa kosong, bukan nggak bahagia, tapi lo tau gak sih satu perasaan yang gue gak bisa dapetin di mana-mana, gue gak ngerti, gue gak tahu, dan akhirnya gue malah banyak memilih jalan yang salah gitu ya. Dan gue mencoba untuk mengerti segala sesuatunya. Bahkan ada yang suruh, udah makanya berdoa, makanya ini, makanya itu, semuanya dijorokin ke masalah agama. Tapi jujur, bukan berarti gue tidak menghargai gitu ya. Tapi memang gue gak nemuin apa ya, ibaratnya mungkin ya perasaannya tuh kayak empty aja gitu loh. Empty, nothing. Mungkin menjelang depresi yang parah gitu ya. Jadi kayak gak ada artinya, gak ada apa. Dan semakin gue diojrokin ke masalah-masalah agama itu, makin gue rasanya kalau mau digambarin makin belenek. Bukan itu yang gue mau gitu loh. Bukan itu yang gue mau. Dan gak semua itu kan apa ya, gue sendiri gak ngerti kok gue ini butuh apa. Gue sendiri gak tahu kok gue tuh nyari apa gitu loh. Nah kebetulan orang yang tempat di mana temen gue ini bekerja itu dia ya tahu dalam gitu loh mengenai spiritual, mengenai meditasi dan lain sebagainya.
Dan pada awalnya gue skeptik sekali gitu loh, maksudnya dengan hal-hal yang seperti itu. Karena kadang-kadang ya, apalagi mungkin temen gue waktu itu baru-baru. Biasanya orang yang baru-baru mengenal spiritual pun itu punya satu kecenderungan seperti orang fanatik. Karena dia baru menemukan sesuatu dan dia masih menggebu-gebu dan dia wah segala macam deh gitu ya. Dan gue tuh masih yang nggak tahu deh, gue nggak yakin gitu ya. Ya gue datang aja ke sana. Ternyata ngobrol gitu ya. Semakin tahu, semakin gue dalam gitu ya. Dan dia kadang-kadang gue tuh dulu ya suka nyetirin dia kemana gitu ya. Terus ya temen gue tuh memang kan ada kerjaannya lagi gitu ya. Kadang-kadang dia minta anterin gue kemana gitu ya. Misalnya ngobatin pasiennya dia dan segala macam. Ya di perjalanan itu ya banyak ngobrol, banyak cerita, banyak mendapat pengetahuan. Dan bukan pengetahuan yang baku gitu loh. Ini apa ya, pengetahuan yang membuat gue semakin ngerasa gue tuh ada isinya gitu loh. Susah karena gue suka susah gitu ya kalau misalnya ada teman-teman gue pun yang menanyakan gimana sih ini segala macam mengenai spiritual. Itu tuh pengalaman pribadi seseorang, nggak ada orang lain yang bisa iya itu personal sekali gitu loh, personal, sangat pribadi. Dan gak semua orang mungkin caranya sama-sama gitu ya. Beda-beda, dapatnya pun beda-beda. Nah semakin dekat dan dia tahu gue ya namanya gue kalau misalnya dia butuh ini gue tuh cepat, gue butuh ini dia cepat gitu ya. Pokoknya gue kerjain apa aja itu cepet. Cuman gak ada maksud apa-apa. Di situ gue sama sekali gak ada yang namanya gue pengen duit. Karena apa? Saat gue lagi menimba ilmu sama dia gitu ya, lagi ngilmu gitu ya, dengan gue pengen bertanya banyak hal. Karena gue banyak sekali pertanyaan dan itu gue gak pernah dapet jawabannya gitu ya. Gue tanya sama dia dan untuk mendapatkan pertanyaan itu ya gue rela gitu loh, gue rela ngelakuin apa aja. Dia suruh gue ngetikin inilah, gue disuruh bikin inilah, gue disuruh nganterin ke sana lah, ke sini lah, nungguin lah apa. Gue tuh bener-bener one man show banget gitu loh. Nah, gue memang tidak berorientasi kepada uang saat itu karena gue juga sehari-hari bekerja gitu ya. Sehari-hari kerja, gue masih jadi guru waktu itu. Dan bukan guru yang di sekolah tapi guru private. Jadi dan waktu itu guru private untuk anak khusus gitu ya, anak-anak khusus. Jadi memang rate gue jauh sekali gitu loh. Bisa jadi waktu zaman gue tahun itu gitu ya, itu 10 kali lipat dari guru private biasa gitu ya. Dan gue gak ada kekurangan di situ, gue gak ada, pokoknya gak ada lah kekurangan di dalam masalah finansial gitu. Makanya gue banyak gitu loh gue ngejer banget lah pokoknya nih orang gitu. Dan gak ada satu pemaksaan gitu ya. Bahkan kadang-kadang udahlah gitu loh disuruh nunggu. Kadang-kadang gue nunggu bisa sampai seharian gitu ya, nunggu dia pulang dari kerja apa segala macam. Kadang-kadang kan nggak selalu di rumah, seringnya ya tiap hari nggak pernah di rumah gitu ya. Dan gue tuh biasanya abis kerja gue langsung ke sana, abis kerja gue langsung ke sana, atau enggak hari ini lagi nggak kerja gitu ya gue ke sana gitu. Pokoknya gue tuh mepet terus gitu loh. Karena apa, bukannya masalah apa-apa sih. Dan kadang-kadang gue malah nganterin teman gue juga lagi malahan. Dan seringnya gue ngebantu dia ngerjain hal-hal yang dia seharusnya kerjain gitu ya. Dan gue nggak ada yang namanya minta duit, minta apa, enggak. Gue bener-bener yang kerja sosial. Ya udah, ya gimana nggak sosial? Mobil-mobil gue yang nyetirin gitu ya, ngebayarin bensin gue. Cuman emang ada sesuatu yang pengen gue ambil gitu loh. Yaitu ya ilmunya itu gitu. Dan ilmunya bukan ilmu gendam atau ilmu pelet atau ilmu santet, bukan ya.
ilmu mengenai ilmu yang membuat gue memahami gitu loh, memahami gue, memahami hidup gue, memahami banyak hal mengenai hidup ini dengan segala partikel-partikelnya, termasuk manusia dan lain sebagainya. Dan mungkin dia ngelihat ya dengan apa yang gue lakuin, dan itu berlangsung lama mungkin setahun lebih, hampir 2 tahun kali ya gue menjalani itu. Nggak ada keluhan, nggak ada komplain, disuruh apa dia kadang-kadang nyuruh gue entah apa gitu ya, udah kayak film Karate Kid beneran, gue nggak bohong. Yang namanya disuruh ngetikin ngetikin ulang koran itu gue inget banget, disuruh ngetikin ulang koran, itu gue ketikin supaya demi gue ketemu sama dia dengan laporan ini gue udah selesaiin, dan segala macam. Nah tapi mungkin entah kenapa gitu ya, mungkin temen gue tuh merasa terancam, walaupun gue sih nggak ada waktu itu, gue tidak ada keinginan untuk belum ada keinginan untuk bekerja sama dia. Gue masih lebih pengen jadi murid malah gitu kan. Dan akhirnya, sorry ya gue batukin. Dan akhirnya teman gue mungkin ya dikarenakan hal-hal seperti itu, dan saat itu dia mau berpisah sama istrinya gitu ya. Bukan karena gue, karena waktu itu gue selalu kemana-mana sama laki gue gitu ya. Waktu itu masih jadi pacar gue. Udah gue terangin tadi. Jadi nggak ada ke situ-situ tuh nggak ada. Ya dia berusaha untuk lu nggak usah datang ke sini dulu deh hari ini, besok, ini seminggu, sebulan, akhirnya menjauhlah gue gitu ya. Sampai akhirnya gue married sama laki gue. Selang berapa lama gue nggak dengar berita, gue dikabarin sama teman gue yang juga pernah ke situ gitu ya, pernah ke tempat si guru gue ini, bahwa dia meninggal. Gue sedih dong gitu ya. Gue karena sebelumnya gue sempat ngerasa deket-deket banget gitu. Gue tadinya pengen cerita sesak napas ya, jadi kesini, tapi nggak apa-apa lah ya, sekalian ngobrol. Iya, terus akhirnya gue telepon ke rumahnya. Maksudnya gue pengen menyampaikan ya gue pengen nanya gitu ya, karena ya gue takutnya masih ada dan gue masih bisa ngelayat dan lain sebagainya gitu. Teleponlah gue. Yang nerima dia. Gue, hah? Gitu kan. Terus gue ceritain, gue barusan dapat kabar, katanya bapak udah meninggal gitu kan. Terus dia ketawa, terus gue disuruh, ya udah kesini gitu. Ternyata temen gue tuh udah lama nggak kerja lagi sama dia, ada masalah lah, gue nggak tahu, gue nggak mau urusin. Jadi dia nggak ada asistennya gitu kan ya, nggak ada asistennya. Tapi di situ belum ada hire gitu. Nah, abis itu maaf ya kalau gue ketawa-ketawa nih, soalnya buat gue it's one of the historical moment gitu loh buat diri gue sendiri. Jadi pas gue lagi ya datang ke rumahnya dia, nginep malah gitu ya, beberapa hari nginep, dan makin dalam lagi gitu ya, banyak pengetahuan lagi yang gue dapet. Terus dia menawarkan abis itu, gue lagi nggak punya asisten, lo mau nggak jadi asisten gue, tapi percobaan dulu gitu ya, karena kan lihat gimana dengan orang-orang di klinik dan segala macam. Oke lah, nggak apa-apa. Dan saat itu memang gue udah jenuh sekali menjadi ibu guru. Gue udah jenuh banget. Dan dia juga ngomong gitu ya, kalau kamu memang pengen kerja sama saya, ya saya nggak bisa kamu berbagi ya, harus full time gitu kan.
ya udahlah, gue coba gitu ya. Awalnya gue masih mencoba karena probation kan, jadi murid gue pun tidak gue lepas gitu. Cuman saat itu gue udah ngomong sebelum bahkan ketemu sama dia, gue udah ngomong sama orang tua murid gue untuk kayak, soalnya ini anak udah terlalu lama sama gue gitu ya, dan gue pengen dia juga mengenal orang lain supaya dia juga bisa lebih bersosialisasinya juga lebih baik, lebih bagus gitu ya, ketergantungannya sama gue juga bisa diturunkan gitu kan. Jadi gue memang udah meminta sama orang tua murid gue, minta ditolong dicari gantinya gitu ya, dan gue juga sekalian nyariin. Udahlah sampai akhirnya beberapa mungkin sebulanan, akhirnya oke gitu ya, semuanya mulus, semuanya bagus, apa yang dia suruh gue kerjain dan sebagainya. Gue tuh segala macam merangkap, gue tuh dulu ya sebelum ini, awalnya tuh gue merangkap segala sesuatunya, ngurusin dia, ngurusin kebutuhan dia, kebutuhan istrinya, keluarganya, klinik, pasien dan lain sebagainya, itu gue yang ngurusin semua gitu. Dan ya ibaratnya jadi tangan kanannya dia lah, dan kemana-mana gue yang nganterin gitu ya. Dan akhirnya ya dia minta gue untuk bisa tinggal dekat dengan dia. Nah waktu itu gue ceritain gue akhirnya di rumah dinas kali itu namanya. Jadi gue deket, memang tetanggaan gitu loh sama dia, di rumah yang berbeda tapi deket satu komplek, cuma jalan kaki. Nah yang kejadian tadi itu terjadi gue masih sebelum kerja gitu loh. Sesak napas itu gue nggak pernah kambuh gitu ya. Maksudnya ya kalau kambuh sekali 2 kali, dan itu gue nggak kasih tahu sama siapa-siapa. Gue tuh dulu setiap kali sesak napas gitu ya, setiap kali gue kena, gue nggak tahu, itu pun gue nggak tahu namanya apa, asma lah segala macam. Mungkin gue agak-agak trauma kali ya, karena abang gue yang nomor 1 dia itu asma. Dan gue ngelihat gimana menderitanya, gimana dokternya, gimana dia disuruh ngapain gitu ya. Dan gue kayak aduh gue gak deh. Jadi setiap kali gue kena itu, tapi biasanya gak itu yang paling parah gitu loh. Jadi waktu gue masih awal-awal, masih ada teman gue, masih keluarganya masih utuh segala macam, gue tuh ngerasain gitu loh, waduh gila ya. Kalau mau napas yang seperti orang normal tuh gue harus bener-bener yang harus gimana sih, ngebuka dada yang lebar banget dan kayak ngebelakangin badan tuh, kayak ngenekuk ke belakang supaya gue tuh bisa ngambil napas panjang banget gitu ya. Dan itu tuh rasanya gak enak banget. Dan itu tiap hari gue alamin sampai 2 bulanan lebih. Yang tadi gue bilang hampir 3 bulan. Suatu hari gue lagi di rumahnya, lagi nulis, lagi apa gitu ya. Mungkin dia ngelihat, merhatiin gue. Gue kok bolak-balik tuh ngebelakangin badan gue tarik ke belakang, terus pala gue naik ke atas, terus yang sampai gue stretching gak jelas gitu ya. Terus dia gitu, dia ngeliatin gue, terus kamu kenapa gitu kan. Gak tahu nih, napas saya gak enak. Terus istrinya teman gue bilang, ya nih dia kalau tidur nih sekarang, karena gue waktu itu beberapa kali gitu ya gue nginep karena banyak kerjaan, gue ngebantu mereka, gue tinggal di kantornya dia gitu loh. Iya dia tuh sekarang kalau tidur, karena bininya kan suka ngeliat gue karena gue tidur di situ gitu ya, dia kalau tidur duduk tuh katanya gitu kan. Akhirnya diterapi lah gue. Tapi waktu itu diterapi dia tuh harus berapa sih, sekitar 2 bulan apa hampir 3 bulan, seminggu sekali gue diterapi untuk ditusuk jarumnya. Jarumnya panjang-panjang, Bo. Bukan jarum yang pendek-pendek yang kecil-kecil gitu. Gue udah beberapa sebelumnya kan namanya cewek ya, mau kurus, mau ini. Gue pernah ke akupuntur lain. Biasanya jarumnya tuh mungkin sekitar berapa ya, 5 cm paling panjang, atau enggak 4 cm, 3 cm.
Dia tuh jarumnya tuh ada yang 20 cm, ada yang lebih malah gitu ya, ada yang 30, 42. Karena apa? Gua ngerti banget. Karena gua yang beliin tuh. Bukan gua yang beliin. Maksudnya gue yang nyortir gitu loh, begitu masuk, begitu datang barang kan dari Chungguo gitu kan ya. Itu kan gue yang nyortirin, gue yang nyatet gitu. Oh ini berapa senti, ini berapa, ada yang 60 segala macam. Itu biasanya masuk di tulang belakang gitu ya. Terus udah semenjak itu ya udah nggak pernah lagi tuh gue ngerasain itu sampai sekarang. Dan rasanya tidak enak sekali saudara-saudara. Dan gue ya wah gila loh. Untung gue waktu itu, ya kenapa ya? Gue juga sempat gini. Dia sempat marah sama gue. Kamu udah tahu begini, bukannya langsung diomongin, bukannya langsung kasih tahu. Kamu kan tahu saya bisa ngobatin kamu. Kenapa kamu nggak minta tolong gitu kan ya? Ya juga ya. Dan kadang-kadang kita suka begitu loh. Di saat kita punya satu kesulitan, punya satu masalah, kadang-kadang ya punya satu kesulitan lah yang tadi gue ngomong. Kita suka berasa takut untuk membagi sama orang, untuk minta pertolongan orang. Bisa jadi mungkin gue sama ini ya takut duluan yang maju gitu loh. Bukannya berpikir yang lain-lain. Tapi kadang-kadang kan ada orang ya begitu susah dikit langsung gitu loh. Susah dikit langsung ngerepotin orang. Nah gue tuh dari dulu kebiasaan apapun masalah gue, terlebih lagi adalah gue tuh dulu orangnya nggak suka. Memang sampai sekarang juga gue nggak terlalu suka terbuka ya. Kalau buat teman-teman yang udah biasa dengerin gue sih pasti tahu gue sering cerita. Gue orangnya senang dengerin orang cerita, sharing. Tapi untuk gue sharing masalah gue ataupun sesuatu yang pribadi buat gue gitu ya. Dan kadang-kadang ada hal yang menurut teman gue atau saudara gue itu nggak apa-apa kali, itu bukan masalah pribadi kali, lu takutan banget. Bukan masalah takutan sih, kalau masalah itu tuh lebih kayak emang gue nggak pengen aja cerita. Tapi kan ada ya orang-orang yang kayak gitu, yang nggak terlalu suka membagi cerita mereka dengan orang lain. Gue ngelihat INFJ. Karena menurut hasil tesnya gue itu gitu loh. Jadi bukannya gue yang menutup diri banget, enggak. Kalau lo ngelihat gue, apalagi kalau lo dengerin gue cerita apa segala macam, dan lo ngelihat gue sama teman-teman gue, atau enggak ngelihat gue sama saudara-saudara gue gitu ya, orang ngelihat gue tuh pasti seperti ekstrovert sekali gitu, yang terbuka sekali. Nggak ada masalah dalam hal sosialisasi, nggak ada masalah dalam bergaul sama orang. Bahkan gue cepet banget gitu loh, cepet banget yang namanya menjalin satu. Ya kalau ketemu sama orang baru gue sering gitu loh, maksudnya senyum duluan atau negor duluan ataupun membuka satu pembicaraan, itu gue gak masalah. Dan gue gak selalu nungguin orang untuk membuka pembicaraan sama gue. Kadang-kadang ya gue ngobrol aja begitu gitu. Tapi untuk lebih dalam lagi, itu dia yang gue susah gitu ya. Bukan susah sih, emang nggak aja keluar gitu. Bukannya gue tutup-tutupin, enggak. Tapi kalau masalah yang sakit itu ya masalah gue sampai sesak napas yang nggak karuan, itu emang gue bener-bener nggak ngerti gue waktu itu pikirannya apa. Dan waktu itu ya umur gue, cara berpikir gue masih nggak ngerti lah gue. Gue aja nggak ngerti sama sama gue yang waktu itu. Tunggu sebentar. Sorry ya. Sorry. Ya beginilah podcast ini. Kita lanjut lagi. Iya, jadi waktu itu masalah gue nggak cerita ya, masalah sakit itu juga. Gue masalah sakit, gue masalah gue bingung, gue masalah gue stres, gue masalah hal-hal itu tuh ya waktu itu gue pendam sendiri. Karena setiap gue membicarakan masalah gitu ya,
ya gue takut makin dipojokin, ngerti nggak lo? Ketakutan itu mungkin yang membuat gue tuh jadi, ya sudah, gue yang santai-santai aja ngobrolnya gitu loh. Gue nggak perlu ngomongin masalah gue, ya ngomongin aja masalah-masalah yang bukan masalah deh, hal-hal yang nggak penting gitu loh. Ataupun gue ya dengerin mereka gitu. Makanya sekarang bukan yang nggak ngobrol. Kalau gue sih ada apa-apa gue pasti ngobrol sama anak sama laki gue, pasti gue ngobrol gitu ya. Bahkan sama anak gue bisa cerita gitu loh. Ada apa, gue kenapa misalnya gue lagi sedih nih. Nah mereka dengerin gitu ya. Karena gue gimana ya, buat gue anak sama laki gue itu, mereka bertiga itu adalah orang, ya ini buat gue ya. Cuma mungkin gue minta maaf sama teman-teman atau saudara-saudara gue atau keluarga gue yang, lah emang lu pikir kita apa gitu. Enggak. Cuman yang gue percaya bahwa 3 orang ini adalah 3 orang di dunia dan di hidup gue yang bisa mendengarkan gue tanpa menghakimi gue, tanpa ngejudge gue, tanpa mereka benar-benar yang dengerin gitu loh, dengerin dan ya nggak ada embel-embel belakang-belakangnya gitu loh, ngerti ya. Jadi ya gue lebih banyak cerita sama mereka, sama anak gue, kadang rame-rame gitu ya ceritanya. Tapi ini jadi ikut jadi kebiasaan laki gue, kebiasaan anak-anak gue juga begitu gitu ya. Anak-anak gue kalau misalnya ada apa-apa, misalnya mereka ada masalah dengan temannya ataupun masalah dengan diri mereka sendiri gitu ya, karena yang namanya anak pas lagi akil balik lah segala macam gitu ya, itu kan perubahan hormon segala macam berpengaruh dengan emosi dan lain sebagainya. Nah karena mungkin mereka melihat gue apa-apa bisa cerita gitu ya, gue bisa ketawa cerita mengenai pengalaman gue yang lucu gitu ya. Gue bisa nangis saat gue sedih gitu ya. Gue marah di depan mereka. Gue bisa mengekspresikan diri gue dan jadi apa adanya gue di depan mereka tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa gengsi gitu ya. Bahkan masalah rasa bersalah pun ya, gue kalau misalnya gue salah nih, aku salah nih kayak gini. Kalau misalnya ngomong sama anak gue, ya pokoknya gue jadi apa adanya gue deh, tanpa ada yang ditutup-tutupin. Nggak ada tuh yang namanya gue orang tua gue harus selalu bener tuh, karena mungkin gue ngelihat mereka tuh udah bener-bener temen gitu ya. Akhirnya mereka pun jadi begitu sama gue. Jadi kalau misalnya ada apa, segala macam masalah, suka lah sama orang apa segala macam, itu pun mereka cerita sama gue, itu pun mereka ngobrol, termasuk masalah-masalah yang tadi gue bilang sama temennya, sama dirinya mereka sendiri gitu ya. Mereka juga cerita gitu loh, nggak sungkan gitu loh cerita sama gue. Ya kita kadang ngobrol berempat gitu ya, saling berpelukan kalau misalnya ada satu yang punya masalah atau misalnya dia ngerasa gimana gitu ya, ya saling support lah. Nah itu gue dulu nggak pernah dapetin gitu ya, maksudnya mungkin guanya aja gitu ya, mungkin guanya aja yang takut atau guanya yang nggak nyaman gitu ya, mungkin melakukan hal seperti itu, ataupun ya ada lah pasti hal-hal yang mempengaruhi sampai gue lebih banyak nelen semuanya sendiri. Bahkan waktu itu gue nggak cerita sama siapa-siapa. Bahkan waktu sebelum gue berpacaran pun sama laki gue yang sekarang, sama pacar-pacar gue sebelumnya pun gue nggak terlalu terbuka gitu ya. Sampai ada gitu loh bekas pacar gue tuh yang dulu dia sempat gini, kayaknya setiap gue tuh kayak tahu lo tuh cuman di permukaan deh. Maksudnya ya gue tahu keluarga lo, gue tahu asal lo, gue tahu cerita-cerita keseharian lo. Tapi lo nggak pernah nge-share deeper than that gitu loh. Perasaan lah,
apa yang ada di dalam-dalam tuh lo nggak pernah ceritain. Ya gue pikir nggak ada tuh, gue kayaknya cerita-cerita aja tuh gitu ya. Waktu sama laki gue bisa cerita apa aja, termasuk ketakutan gue, termasuk trauma gue, termasuk apa ya, hal-hal yang pokoknya sama sekali gue nggak pernah ceritain sama orang gitu ya. Ya gue cerita sama dia tuh karena mungkin gue awalnya memang dari temen, dari sahabat. Jadi gue banyak cerita yang dianya pun cerita masalah dia, apa ya, latar belakang dan dalam-dalamnya dia gitu ya, jeroannya tuh kayak dikeluar-keluarin. Nah gue juga ngerasa ya begitu juga gitu ya. Dan itu tuh nggak bisa dari hubungan yang mungkin cuman setahun 2 tahun kali ya. Karena gue temenan sama dia kan udah lama gitu, pacaran pun setelah masuk mungkin tahun kedua kali ya, gue baru ngejeberin siapa sih yang di dalam gue tuh apa sih gitu loh. Waktu itu kayaknya gue pernah cerita dan gue ngeliatin gitu ya, gue tuh nggak se apa ya yang gue tampilin gitu loh, maksudnya nggak, ya di dalam gue tuh banyak kesedihan, banyak kehampaan, banyak hal-hal seperti itu gitu loh, yang orang mungkin ngelihat gue, setiap kali orang ngelihat gue, pertama kali tangkapannya pasti orang ini ceria, orang ini bahagia, orang ini happy aja, orang ini nggak ada masalah, orang ini nggak ada problem, orang ini selalu nggak punya pikiran panjang dan lain sebagainya. Ya itu yang orang biasanya lihat pertama kali dari gue. Tetapi ya kalau udah ngobrol, ya mereka akan ngelihat gue yang seperti itu juga gitu ya. Karena tapi kalau yang sekarang, apa yang di dalam dan apa yang di luar tuh sama gitu loh. Maksudnya proses gue akhirnya punya teman dan punya teman 2 orang lagi nih sekarang yang masih remaja-remaja ini. Itu tuh nge-heal gue juga. Sebelumnya sih, terlebih lagi sih masalah gue banyak belajar spiritual ya. Karena apa ya, spiritual tuh adalah pemahaman lu tentang diri lu gitu loh. Biasanya orang dengar spiritual tuh langsung masalah-masalah kayak perdukunan dan lain sebagainya. Enggak. Justru itu membuat lu lebih mengerti tentang diri lu, tentang kehidupan dan lain sebagainya, tentang hal-hal seperti itu gitu loh, yang lo nggak dapetin di mana-mana lah gitu loh, karena itu adalah, ya itu balik lagi yang tadi gue bilang, itu adalah pengalaman pribadi dan personal banget, dan itu nggak bisa satu dengan orang lain tuh sama. Jalannya mungkin hampir-hampir kelihatan sama, tapi enggak sama gitu loh. Itu berbeda-beda, setiap orang mengalami yang mungkin orang lain bilang mengalami Tuhan, mengalami hal tersebut gitu ya. Tapi kalau gue lebih menganggap itu adalah pengalaman spiritual gitu loh, dimana lo mengalami sendiri hidup lo dengan pencipta lo, dengan alam ini, dengan kehidupan ini secara pribadi sendiri gitu. Itulah. Jadi nggak ada yang namanya ya nggak ada yang namanya, ya bukannya nggak ada yang serem-serem ya, yang pastinya itu bagian dari hidup gitu kan ya. Itu bagian dari semesta alam ini. Partikel-partikel itu kan banyak sekali, melebar, meluas dan lain sebagainya. Dan waktu pertama kali terus terang gue menggebu-gebu gitu ya, menggebu-gebu dan rasanya gue pengen berbagi ini semua dengan orang lain. Dan gue orangnya biasanya begitu, gue setiap kali belajar sesuatu gue langsung pengen banget ngebagi ini dengan orang lain, apa yang gue baru dapetin. Nah biasanya gue kayak gitu. Nah waktu masalah gue baru mengerti mengenai spiritual pun begitu. Gue mulai meditasi pun, itu mulai meditasi tuh nggak langsung ketemu sama orang itu gue langsung meditasi, nggak.
lewat perjalanan panjang dan dia tidak pernah menawarkan atau tidak pernah menyuruh gue sendiri yang minta. Gue minta diajarin meditasi. Gimana caranya? Gimana caranya? Dia cuma nyuruh gue duduk di situ, diam, hening, tutup mata. Gue langsung, nggak ada intro-intronya, gitu kan? Iya dong, kan biasanya kan apa ada harus gimana, harus ngomong apa, harus apa. Ya, diem, duduk, tutup mata, diem. Gue waktu pertama, gitu kan, nggak terima banget gue gitu. Cuman ya dari situ pelan-pelan belajar. Dan semakin mengerti, semakin dalam. Dan akhirnya ya banyak lah gue nanti ceritain satu-satu gitu ya, karena kalau dirangkum banyak sekali. Dan emang awalnya yang tadi gue bilang, pertama menggebu-gebu, lebih ke arah fanatik kalau gue bilang ya. Tetapi setelah gue tuh mulai meditasi itu tahun 2000. Ya, tahun 2000-an kalau gak salah. Ya, tahun 2000. 2000 gue meditasi sampai sekarang. Udah 20 tahun. Semakin kesini semakin gue gak mau ngomongin. Bukannya malu, enggak. Karena itu tadi gue bilang, pribadi sekali, personal sekali. Dan nanti gue share lagi kapan-kapan. Tadi gue belum sempet ya ngomongin, ini episode keberapa sih? Episode ke-35. Mungkin buat teman-teman yang dari Spotify, yang dari lain-lain gitu ya, yang bukan dari YouTube, agak-agak gila ya. Gue waktu itu ngelihat dia, karena waktu itu ada yang nanya, kok baru 35 episode sih? Kayaknya gue ngelihat awal pertama kali di YouTube tuh udah lama. Iya, gue tuh sempat ya itulah, gue tuh baru konsisten bikin tiap minggu. Si podcast ini tuh baru mungkin sekitar 2-3 bulan ya kalau gak salah. Ya sekitar 3 bulanan. Sebelum-sebelumnya gue konsisten libur. Jadi kadang-kadang bikin, terus udah gitu 3 bulan kemudian bikin, habis itu 6 bulan, terus habis itu setahun. Itu rusak banget tuh pokoknya. Cuman ya ini gue lagi mengkonsistenkan diri. Oh iya, tadi tuh gue pengen, sebenarnya awalnya gue tuh pengen ngobrolin masalah. Jadi ada salah satu teman podcast Lepas Senja, dan dia nggak mau. Dia bolehin gue cerita gitu ya mengenai conversation yang gue sama dia, tetapi dia nggak mau disebut namanya. Tidak apa. Masalah ya karena dia di donder gitu ya. Donder tuh apa sih? Dipaksa, diojrok-ojrokin menikah. Padahal dia ngerasa dirinya masih enggak kok, gue masih belum ketuaan gitu ya. Gue masih umur 30 dan gue masih fokus di karir. Nah, minggu depan kita ngobrolin soal itu. Oke? Jadi jangan lupa di follow, di subscribe kalau di YouTube, dinyalain tombolnya, di like kalau suka. Pokoknya terus pantengin podcast gue. Terima kasih udah dengerin, terima kasih udah mampir. Terima kasih udah dengerin gue ngoceh. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dah, Elsians, ciao.